Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gerard Tawan dari D4 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Terkait tugas akhir, sebagai syarat kelulusan dari Universitas Negeri Jakarta, saya mengajukan skripsi dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Non-Laba berdasarkan SKEP dengan menggunakan Microsoft Excel pada Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini adalah semakin kompleksnya permasalahan sosial di Indonesia, sehingga kehadiran yayasan semakin terasa begitu penting. Yayasan hadir sebagai organisasi non-laba yang bergerak di berbagai bidang sosial, seperti kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Meskipun yayasan hadir sebagai organisasi non-laba, yayasan tetap membutuhkan dana untuk menunjang operasionalnya. Karenanya sebagai organisasi yang melakukan pengelolaan keuangan, pengurus yayasan ini bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh operasionalnya kepada publik. Penyajian laporan keuangan pada organisasi non-laba yayasan merupakan salah satu aspek dari akuntabilitas dan transparansi. Nah, di Indonesia sendiri, standar terkait penyusunan laporan keuangan bagi organisasi non-laba atau yayasan telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP yang pada awal 2025 ini efektif berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Nah, meskipun begitu, sayangnya kepatuhan penyusunan laporan keuangan organisasi non-laba di Indonesia ini dinilai masih sangat rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Ainun pada tahun 2019 menunjukkan banyak organisasi non-laba seperti Yayasan Keagamaan yakni masjid yang belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Permasalahan akuntabilitas pada yayasan di Indonesia juga banyak terjadi. Salah satunya adalah yang terjadi pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Pada tahun 2020, Yayasan Aksi Cepat Tanggap dituding menyalahgunakan menyalahgunakan dana yang berhasil dikumpulkannya untuk kepentingan para petingginya. Padahal Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan salah satu filantropi terbesar yang bergerak di bidang kemanusiaan yang telah dikenal luas di Indonesia. Dalam contoh lainnya, pengurus Yayasan Darun Nadwah Cikarang SDT Atsuari yang merupakan yayasan pendidikan pada tahun 2023 menemukan kejanggalan pada laporan keuangan sekolah yang dinaunginya. Jadi kepala sekolah dari sekolah tersebut menyalahgunakan dengan melakukan markup pada penerimaan SPP dan markup pada penggunaan operasionalnya untuk kepentingan pribadi. Sehingga yayasan tersebut mengalami kerugian sebesar 710 juta. Nah, contoh kasus permasalahan tersebut merupakan salah satu peringatan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pada sebuah organisasi non-laba seperti yayasan. Tantangan akuntabilitas juga sedang dihadapi oleh objek penelitian ini, yakni Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407. Jadi, yayasan ini telah berdiri sekitar 40 tahun, sejak tahun 1986. Namun, meskipun begitu, yayasan belum pernah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Berbagai macam faktor ada di belakang yang menjadi alasan kenapa yayasan belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang dimiliki yayasan tidak memiliki latar belakang dan kompetensi di bidang akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar tidak dapat dilakukan. Selain itu, yayasan ini seringkali mengalami pergantian kepengurusan. Setiap pergantian kepengurusan tersebut selalu merubah format pencatatan, sehingga pengurus yang terbaru selalu kehilangan historis pencatatan dari pengurus sebelumnya. Atas latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengajukan judul Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Non-Laba berdasarkan SK Entitas Privat dengan menggunakan Microsoft Excel pada Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada penelitian ini, terdapat dua rumusan. Yang pertama adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 berdasarkan SK Entitas Privat dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu rumusan yang kedua adalah bagaimana pedoman penggunaan Microsoft Excel untuk menyusun laporan keuangan yang berdasarkan SK entitas privat. Dan untuk itu maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk melakukan penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas privat dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk tujuan yang kedua adalah untuk memberikan pedoman penggunaan Microsoft Excel dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas privat. Selain itu, penelitian ini diharapkan membawa
Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan organisasi dengan orientasi nirlaba sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas privat. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada objek penelitian. Dengan disusunnya laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar, pengurus yayasan dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik. Selanjutnya, untuk konsep yang diteliti pada penelitian ini ada 5. Yang pertama ada yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mendefinisikan yayasan sebagai organisasi non-laba yang mempunyai kekayaan sendiri dengan tujuan di bidang sosial. Di dalam yayasan sendiri terdapat hierarki yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Masing-masing hierarki pada yayasan tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pada yayasan. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini juga merupakan payung hukum bagi yayasan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya adalah akuntansi. Akuntansi didefinisikan oleh American Institute of Certified Public Accountants sebagai kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk keputusan yang tepat bagi penggunanya. Akuntansi sendiri merupakan sebuah siklus atau cycle atau lingkaran yang dimana kegiatan akuntansi dimulai dari mengidentifikasi bukti transaksi, melakukan pencatatan, melakukan penyesuaian, posting ke buku besar, penyajian dalam laporan keuangan, ditutup, lalu dimulai kembali dengan melakukan pengidentifikasian bukti transaksi di periode akuntansi selanjutnya. Di dalam akuntansi sendiri juga terdapat chart of account atau COA atau kode akun akuntansi. COA ini merupakan kode unik yang memberikan deskripsi tersendiri untuk masing-masing akun. Pada organisasi non-laba, klasifikasi COA itu terdiri dari 5. Yang pertama itu aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga aset neto, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Selanjutnya ada pedoman akuntansi organisasi non-laba, SAK entitas privat. SAK entitas privat merupakan pedoman yang berguna dalam menjelaskan definisi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pada komponen-komponen akuntansi. Selanjutnya ada ISAK 335 yang merupakan pedoman bagi penyajian laporan keuangan bagi organisasi non-laba. ISAK 335 sendiri menyebutkan bahwa organisasi non-laba harus menyajikan laporan keuangan sebanyak 5 laporan keuangan yang utama. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan penghasilan komprehensif, yang ketiga laporan perubahan aset neto, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi lembar kerja yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Excel hadir dengan bentuk kolom dan baris yang tidak terbatas dan memiliki berbagai macam fungsi, rumus, penjumlahan, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan Microsoft Excel yang telah diprogram dengan rumus tertentu, penyajian laporan keuangan pada organisasi non-laba dapat dilakukan dengan praktis dan murah. Selanjutnya, untuk memperkuat penelitian ini, peneliti telah melakukan perujukan kepada penelitian sebelumnya, di mana dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada organisasi non-laba di Indonesia ini masih sangat rendah, yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Rendahnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga memiliki berbagai macam faktornya masing-masing. Salah satu yang terbanyaknya adalah tidak dimilikinya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Lalu untuk rangka berpikir dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengenal Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407, lalu mengetahui sumber penerimaan kas dan lokasi pengeluaran kasnya. Lalu dilakukan penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin yang sesuai dengan STK entitas privat dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu dilakukan penyajian yang sesuai dengan ISAK 335, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah menyusun pedoman penggunaan program Microsoft Excel tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah metode kualitatif
Dengan metode kualitatif, peneliti berkesempatan untuk mengetahui secara lebih dalam terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Research and Development model ADDIA untuk menyusun pedoman penggunaan Microsoft Excel dalam menyusun laporan keuangan SAK sesuai dengan SAK EP. Namun, akibat terbatasnya waktu penelitian, model ADDIA ini hanya sebatas pada analisis, desain, dan development. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan di Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 yang terletak di Kabupaten Tangerang. Untuk waktu penelitian dimulai dari akhir bulan Oktober 2024 dengan dimulainya observasi pra-penelitian. Untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya itu terdiri dari untuk pengumpulan data primer dilakukan in-depth interview atau wawancara mendalam dengan keinforman. Lalu untuk data sekunder itu diperoleh melalui observasi dan dokumentasi pada dokumen-dokumen yayasan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama diketahui bahwa penerimaan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 ini sepenuhnya bersumber dari pembayaran SPP siswa yang mencakup berbagai kebutuhan dalam satu paket tanpa pemisahan berdasarkan jenis biaya. Jadi penerimaannya itu sebenarnya banyak, ada uang untuk ekstrakurikuler, untuk seragam dan sebagainya. Namun oleh pengurus yayasan itu dibandel menjadi penerimaan SPP. Lalu untuk pengeluaran keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407, sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan operasional pendidikan, seperti pembayaran gaji guru, pembelian seragam, buku, perlengkapan sekolah, serta prasarana dan prasarana pendidikan, dan kegiatan tahunan siswa. Selain itu, yayasan juga menunjukkan kepedulian sosial melalui sumbangan listrik untuk masjid dan iuran kepada warga sekitar. Untuk pencatatan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 dilakukan secara manual oleh bendahara dan mengalami sejumlah kesalahan, seperti berbedanya saldo kas menurut catatan dan rekening koran. Saat ini, wakil bendahara telah mengambil alih pencatatan dengan menggunakan Microsoft Excel. Meskipun begitu, pencatatan yang dilakukan masih menggunakan basis kas, sehingga informasi yang diterima sebatas penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk yayasan ini, berdasarkan observasi, diketahui membutuhkan laporan keuangan untuk menjadi dasar penyusunan rencana anggaran tahunan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pembina. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 berdasarkan SAK entitas privat menggunakan Microsoft Excel, yang pertama itu adalah dilakukannya penyusunan kode akun akuntansi. Kode akun akuntansi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan yayasan. Terdapat lima klasifikasi. Yang pertama untuk kode 1 untuk aset, kode 2 untuk liabilitas, kode 3 untuk aset neto, kode 4 untuk pendapatan, dan kode 5 untuk beban. Selanjutnya ada neraca saldo awal. Untuk neraca saldo awal dapat dilihat bahwa Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 pada 1 Januari 2024 memiliki total aset sebanyak Rp526.859.799. Selanjutnya, peneliti melakukan identifikasi atas terhadap bukti-bukti transaksi dan melakukan penyusunan dalam jurnal umum, di mana dilakukan pencatatan terkait transaksi tersebut. Selanjutnya, setelah jurnal umum tersebut selesai dilakukan, di akhir periode akuntansi, di bulan Desember, peneliti melakukan penyesuaian terkait akun-akun yang perlu disesuaikan. Dari penyesuaian tersebut, seluruh transaksi yang terdapat dalam jurnal diposting ke dalam buku besar. Berikut merupakan contoh buku besar pada akun kas kecil Yayasan Pak Fajar. Setelah posting buku besar, akun tersebut masuk ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya dari neraca saldo tersebut, setiap klasifikasi akun di input ke masing-masing laporan keuangan secara otomatis. Bagi contoh, untuk klasifikasi akun 1 sampai 3, yakni aset, liabilitas, dan aset aset neto masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Di sini dapat dilihat bahwa di akhir periode
yayasan ini masih memiliki liabilitas sebesar banyak 243.765 juta. Nah, dari sisanya tersebut, yakni 707.269.009 rupiah merupakan total aset neto yang dimiliki yayasan di akhir periode. Dari laporan neraca saldo tersebut, untuk klasifikasi 4 dan 5, yakni pendapatan dan beban atau biaya, masuk ke laporan penghasilan komprehensif. Di akhir periode, diketahui total pendapatan yayasan itu sebesar 2.264.294.422 rupiah. Yang sebagian besar ini bersumber dari sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP yang dibayarkan oleh wali siswa kepada yayasan. Nah, sedangkan untuk pendapatan lainnya, setelah observasi ternyata terdapat sumber penerimaan lain dari bunga bank, namun tidak besar. Dan itu untuk beban dan biaya di akhir periode itu sebanyak 1.584.026.822 rupiah. Sehingga total penghasilan komprehensif bersihnya itu 622.267.600 rupiah. Nah, selanjutnya masuk ke perubahan aset neto. Jadi di aset neto ini saldo awalnya itu 278.738.409 rupiah, yang berdasarkan penyusunan di 2024 mengalami surplus sebesar 622.267.600 rupiah, sehingga total aset neto tanpa pembatasan di akhir periode adalah 901.006.009 rupiah. Nah, akibat di tahun 2023 ada pembelian aset neto yang belum dicatat, namun terdapat dokumentasinya. Peneliti melakukan penyesuaian terhadap aset neto untuk melakukan pencatatan-pencatatan yang belum dilakukan di 2023. Yang hasil pencatatannya itu penyesuaiannya minus sekitar 208.742.500 rupiah. Hingga total aset neto di akhir periode adalah 707.263.509 rupiah. Lalu selanjutnya adalah laporan arus kas. Sebagian besar penerimaan pada arus kas ini adalah dari operasional. Yang paling banyak itu dari SPP sebanyak 1.738.095.073 rupiah. Jadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah 470.501.210 rupiah. Dan ada arus kas keluar untuk kegiatan pembelian aset tetap sebanyak 105.915.000 rupiah. Hingga kenaikan dan penurunan kas di akhir periode adalah 364.586.210 rupiah. Hingga saldo kas akhir adalah 634.888.509 rupiah. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Setelah itu dilakukan penutupan untuk akun-akun nominal, yakni pendapatan dan beban. Dari penutupan tersebut menghasilkan neraca saldo setelah penutupan yang ini akan menjadi saldo awal di periode akuntansi 2025. Yayasan memiliki aset sebanyak 951.034.009 rupiah. Nah, untuk kesimpulannya, Yayasan Taman Al-Muhajirin setempat 07 saat ini belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas privat. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara sederhana, terbatas pada penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa pencatatan yang terstruktur sesuai dengan standar akuntansi. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tersedianya laporan keuangan yang andal dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan finansial, serta mencerminkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di yayasan. Padahal penyusunan laporan keuangan merupakan bagian penting dalam praktik akuntabilitas, sebagaimana prinsip accountability requires reporting. Upaya penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas privat dan disajikan sesuai dengan ISAK 335 dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel terbukti membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407. Laporan keuangan yang tersusun dengan baik memungkinkan pengurus yayasan memperoleh informasi keuangan secara menyeluruh dan aktual, serta dapat dijadikan acuan valid dalam menyusun rencana anggaran tahunan atau RAT. Selain itu, pedoman penggunaan Microsoft Excel yang disusun dalam penelitian ini memberikan arahan praktis dan sistematis pada setiap tahapan penyusunan laporan keuangan, sehingga ke depannya pengurus yayasan dapat menyusun laporan keuangan yang secara mandiri dan sesuai standar yang berlaku. Sekian presentasi terkait skripsi tersebut. Sebelum penutup, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 saya, karena telah membimbing saya hingga penyusunan skripsi ini telah selesai. Terima kasih.